kepada Bapak Julius. Kurang lebih kami berikan waktu 25 menit untuk mempresentasikan. Apakah Bapak Julius sudah memonitor? Ya, terima kasih moderator. Ya. Waktu kesempatannya. Pertama-tama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang saya hormati Bapak Insinyur Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Sunil Tolani, founder Caliberworks, Bapak Dr. Pinpin Bakhtiar, founder Seci Institute. Saya mulai dengan ini, usaha mikro UMKM merupakan tulang punggung ekonomi pemerintah dalam pemulihan serta pengembangan ekonomi nasional. Ini yang sudah kita pahami tentunya ya. UMKM di mana berperan 15,6% terhadap total ekspor non migas, menyerap 97% tenaga kerja, 61% total PDB nasional. Tetapi dibandingkan peranan UMKM dengan negara lain seperti Singapura, Thailand, Korea, atau Jepang, terlihat ketimpangan yang cukup dalam, khususnya terkait dengan proporsi kredit perbankan dan kontribusi ekspor UMKM Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa karena kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kondisi ini juga dialami oleh 220 negara lainnya. Jadi bukan kita aja, seluruh dunia. Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh pelaku UMKM, di mana ada 3 sektor paling terdampak oleh pandemi, yaitu akomodasi, makanan minuman, transportasi, sektor jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 juga minus 3,7, meskipun membaik di tahun 2021 menjadi 3,69, margin keuntungan pelaku UMKM turun lebih 50%, serta meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM dengan fokus pembiayaan, salah satunya melalui dana bantuan produktif usaha mikro, peningkatan subsidi KUR menjadi 3%, serta plafon KUR serta LPDB ditingkatkan. LPDB ini merupakan sebuah layanan umum yang di bawah Kementerian Koperasi. Yang kedua dilakukan dengan intervensi melalui proses bisnis, di mana dengan digitalisasi menciptakan ekosistem dan pendampingan UMKM untuk onboarding, lalu ada kemitraan di mana pemerintah sebagai agregator, enable rantai nilai BUMN dan institusi, serta peningkatan SDM dengan pelatihan dan inkubasi. Yang ketiga dilakukan dengan akses pasar, di mana trade area, yaitu membantu pelatih UMKM dihubungkan dengan off-taker, lalu masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta melakukan proteksi bagi pelaku UMKM seperti cross-border. Tantangan pengembangan UMKM adalah skala usaha masih kecil-kecil. Mayoritas merupakan bagian dari ekonomi subsisten, tata kelola belum modern, belum masuk dalam ekosistem digital. Rendahnya inovasi dan teknologi produksi masih banyak yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan. Indonesia sendiri masih rendah jumlah wirausahanya. Rasio kewirausahaan baru 3,47%. Ini cukup kecil dibanding dengan Singapura yang sudah 8,75%, Malaysia mencapai 4,74%, dan Thailand mencapai 4,24%. Tahun 2002 menjadi momentum untuk UMKM pulih dan bertransformasi. Populasi anak muda mencapai 6,4%, berdasarkan hasil riset Asian Young Entrepreneur bahwa 7% anak muda berminat untuk berwirausaha. Ekonomi digital tumbuh. Tahun 2021 nilai transaksi e-commerce mencapai 4.001 triliun, dan selama pandemi transaksi UMKM di pasar online meningkat 50,8% atau jumlah transaksi 3,1 juta per hari. KUR ditingkatkan menjadi 373 triliun, tambahan subsidi KUR 3%, KUR khusus berbasis klaster dengan
tingkatan terintegrasi, pendampingan pemasaran dan pemitraan, dan usaha, serta rasio kredit UMKM juga ditingkatkan menjadi 30% di tahun 2004. Ekonomi hijau, pemuda dan perempuan, momentum forum internasional G20, MotoGP, KTT ASEAN atau APEC, UMKM menjadi isu utama di berbagai forum internasional seperti G20 dan MotoGP dengan tema perempuan, digitalisasi, ekonomi hijau. Potensi ekonomi digital Indonesia juga memiliki prospek yang baik. Porsi ekonomi digital Indonesia menjadi terbesar di Asia Tenggara. Tahun 2021, Bank Indonesia mencapai nilai transaksi ekonomi digital mencapai 4.001 triliun. Dalam survei Bank Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan kenaikan penjualan di e-commerce tahun 2021 sebesar 50,8% tahun 2025. Google dan Temasek mengestimasikan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 133 miliar US dollar atau sekitar 1.824 triliun rupiah. Saat ini sudah 18,8 juta pelaku UMKM terhubung dengan ekosistem digital. Target kami 30 juta UMKM tergabung di akhir tahun 2024. Untuk mendukung rangkaian tersebut, kami telah mencanangkan program per tahunnya itu. Tahun 2021, literasi digital dan keuangan dengan peningkatan pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan keuangan oleh UMKM. Pemanfaat teknologi untuk aktivitas UMKM dan pemanfaatan fasilitas perbankan oleh UMKM. Tahun 2022, UMKM dan e-commerce lokal dengan peningkatan jumlah UMKM onboarding di platform e-commerce lokal dan nasional. Menjaga pasar domestik dikuasai oleh UMKM lokal, menjaga keseimbangan platform lokal. Tahun 2003, UMKM dalam e-commerce internasional dengan pendampingan UMKM dapat masuk dalam platform e-commerce internasional, mendorong platform lokal untuk go global. Tahun 2024, integrasi big data dengan ketersediaan akses data berbagai pihak dalam ekosistem digital, pemanfaat data berpihak dalam ekosistem, data security system, dan data analitik. Dukungan regulasi dan pemerintah melalui PP nomor 721 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, yaitu kemudahan perizinan usaha, kemudahan perizinan tunggal, perlindungan UMKM dalam restrukturasi kredit atau bantuan modal, penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan, pemberdayaan dengan 30% tempat infrastruktur publik sebagai tempat usaha UMKM, alokasi belanja pemerintah sebesar 40% untuk UMKM. Pemerintah akan memberikan fasilitasi kemitraan bagi pelaku UMKM agar dapat masuk dalam rantai pasok. Tahun 2022 kita akan memasuki tahun pemulihan transformatif. Pemulihan yang tidak sekedar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tetapi sekaligus menyiapkan UMKM lebih siap menghadapi krisis atau perubahan lingkungan di masa-masa akan datang. Tentunya pekerjaan rumah besar ini tidak akan dilakukan sendiri. Butuh kolaborasi multi pihak. Mari kita perkuat semangat kolaborasi dalam mengarus utama peran UMKM dalam perekonomian nasional. Demikian yang kami sampaikan, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julius, pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan di dalam UMKM, yaitu mengenai peranan, potensi, dan pemanfaatan peluang di Indonesia. Pak Yuli sudah memaparkan garis besar tentang bagaimana peranan dalam perekonomian nasional ya dengan adanya statistik di UMKM Indonesia. Kemudian tadi ada perbandingan mengenai peranan UMKM dengan negara lain ya. Dan Indonesia ini sebenarnya juga negara yang masih bertumbuh dan tentu harus bersaing ya, seperti negara Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Lalu ada dampak ya di masa pandemi, tadi disampaikan juga oleh Pak Julius. Kemudian setelah itu masuk pada pemulihan ekonomi. Nah, Indonesia sudah berkomitmen untuk memulihkan. Sehingga dari dalam pemulihan ini ada yang namanya tantangan UMKM di Indonesia. Dan sehingga ini menjadi kata kunci kita bahwa tantangan dan peluang UMKM ini menjadi bahan diskusi pada sore hari ini. Silakan bagi peserta yang akan bertanya, boleh melalui raise hand atau menulis melalui chat, dipersilakan. Apakah ada peserta yang ingin bertanya? Dipersilakan.
Ya, kalau belum kira-kira, oh ya, Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman. Baik. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Bapak Tri atas kesempatannya, Bapak Moderator. Yang kami hormati Bapak Dr. Julius, mewakili Bapak Menteri. Terima kasih Bapak atas waktu dan kehadiran Bapak berkenan memberikan pencerahan kepada kami semua di sini. Sebagaimana kita ketahui, Pak Julius, UMKM kita merupakan UMKM yang hampir 98% gitu kalau menurut ininya adalah menopang sektor dari sisi ketenagakerjaan, Pak. Nah, dampak dari pandemi ini sudah kita ketahui bersama-sama bahwa tidak sehandal tahun 98, di masa pandemi ini juga UMKM kita sangat terdampak, Pak. Seberapa sudah kemajuan yang dihasilkan dari berbagai program yang disupport oleh pemerintah, Pak. UMKM kita kan kita lihat banyak sekali program-program yang sudah yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan seberapa efektif program-program tersebut bagi pemulihan ekonomi khususnya di sektor UMKM sampai hari ini, Pak. Mohon arahan dan lebih lanjut dan tantangan ke depan seperti apa, Pak, agar UMKM juga bisa mengakses segala informasi dan fasilitas dan juga kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap eksistensi UMKM bagi kemajuan perekonomian nasional. Demikian Pak Julius. Terima kasih Pak Tri. Ya, baik Pak Joman atas pertanyaannya. Poin pentingnya adalah kira-kira ini bagaimana Pak program-program dari atau peluang dari UMKM ini terkait dengan dampak pandemi ini. Secara garis besar seperti itu, Pak. Silakan Pak Julius. Makasih Pak Nyoman, pertanyaannya Pak Moderator. Begini, krisis yang saat ini berbeda dengan beberapa krisis yang lalu. Jadi kalau misalnya krisis 98, 2008 itu dampaknya bertahap kepada sisi demand, sisi supply, sisi demand ada tahapannya. Jadi perkenaannya itu tidak langsung. Nah, berbeda dengan krisis sekarang ini, dampaknya secara langsung dari sisi supply dan sisi demand. Sisi supply-nya tentunya kita tahu pandemi itu memberhentikan sebuah perusahaan, dan dari sisi demand-nya daya beli juga hilang. Ya, ini kan mungkin udah paham. Jadi terdampak sangat-sangat luar biasa. Nah, pada masa pandemi ini pemerintah terus terang sudah melakukan banyak hal untuk mendorong itu. Kita ada program namanya BPUM untuk meningkatkan daya beli. Terus ada meningkatkan program KUR, juga suku bunganya kita turunkan. Terus ada mendorong para pedagang kaki lima, dan juga program-program untuk mendorong intinya meningkatkan daya beli selama 2 tahun ini. Sehingga diharapkan mereka menjadi pulih. Tahun 2022 dampak ini kalau kita lihat badan kita itu dampaknya luka memar, Pak. Jadi berat sekali. Nah, dengan 2022 program-program untuk meningkatkan pengusaha mikro ini tetap dilanjutkan. Ada program kartu prakerja, ada program kementerian lembaga dan lain-lainnya, program untuk yang kemiskinan tetap kita dorong sampai tahun 2022. Nah, sekarang ini istilahnya masa transisi, Pak ya. Jadi masa transisi artinya dampak luka memar masih dirasakan. Kita nggak boleh tinggalkan itu. Tapi kita ke depan kita harus melihat perekonomian sudah bergerak. Kalau kita tidak bergerak, tentunya kita nggak akan bisa, istilahnya kalau dengar UMKM itu nggak akan naik kelas. Nah, di kementerian kita dan juga kementerian UMKM utamanya, kalau kita berbicara dalam kondisi normal sebenarnya,
kepada pengusaha mikro itu sebenarnya kebijakannya bahasanya itu light touch. Jadi kita akan memberikan bantuan misalnya menjadi formal, NIB kita dorong, memberikan kemudahan mereka berjualan di lapangan, memberikan fasilitas pinjaman-pinjaman yang bagal mereka tidak jatuh ke bawah lagi. Itu jumlahnya 99,98%. Nah, kita tidak bisa lebih jauh daripada itu untuk memberikan apa istilahnya, meningkatkan kualitas mereka. Karena UMKM yang 99% itu mereka pada intinya itu masuk ke sana bukan karena ingin berbisnis, karena tidak ada pilihan. Banyak, misalnya mereka miskin, pengen coba-coba dagang kue, coba-coba dagang bubur ayam, kurang lebih begitu kan. Tapi kalau untuk bisa naik kelas menjadi kecil dan menengah, itu butuh suatu kebijakan yang lainnya. Karena untuk itu mereka harus pendidikan harus tinggi, butuh teknologi dan lainnya. Nah itu sulit bagi ini. Makanya kebijakannya kita bagi dua, untuk yang mikro dan kecil menengah. Nah kita ingin bahwasannya piramida kelompok usaha itu kan seperti ini ya Pak. Nah kita akan menggendutkan di tengah, kecil dan menengah. Nah, ini yang kita akan lakukan, bagaimana supaya yang kecil menengah itu naik kelas. Ini yang bisa kita lakukan. Bagi yang mikro itu udah sulit. Karena kita tahu yang fokus kita adalah bagaimana mendorong kewirausahaan. Jadi UMKM dari kewirausahaan itu satu hal yang berbeda. Kewirausahaan itu adalah mereka yang akan naik kelas mendorong. Dan dengan kewirausahaan itu mereka akan mendorong perekonomian menjadi lebih maju. Nah, untuk itu kebijakan-kebijakannya kita akan mendigitalkan mereka, mentransformasikan mereka, mendorong ekspor dengan banyak pelatihan, dengan banyak pelatihan ekspor, memberikan lubang-lubang untuk menjadi mereka ekspor dan cara-caranya. Dan juga mereka diberi sentuhan-sentuhan teknologi yang lebih berat. Jadi itu yang kita akan lakukan ke depan agar kita mampu berupaya menaikkan UMKM itu bisa naik kelas. Jadi ada dua pendekatan, yang mikro yang lebih bersifat memfasilitasi agar mereka jangan jatuh lebih bawah, yang kedua mereka akan kita naikkan. Itu dari kami Pak Nyoman. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan aja. Ya, jadi sudah cukup memberikan gambaran tadi jawaban dari Bapak Julius ya terkait dengan bagaimana program UMKM itu supaya lebih efektif dan lebih eksis. Nah, tadi ada pembagian yang menengah dan yang kecil itu didorong. Nah, sementara yang mikro juga diupayakan untuk bisa. Nah, di situ ada dampak, ada usaha yang dilakukan ya, diantaranya bagaimana daya belinya, program KUR lewat suku bunga ya tadi ya. Lalu ada mendorong pedagang kaki lima itu juga ternyata juga supaya bisa menjadi pulih. Dan di situ juga ada pemberian pinjaman ya. Lalu ada piramida tadi kelompok usaha. Lalu bagaimana kewirausahaan ini supaya naik kelas dengan adanya digitalisasi, transformasi, mendorong ekspor dengan pelatihan dan sentuhan-sentuhan teknologi. Saya kira ini sudah cukup jelas Pak Nyoman. Baik, masih ada Pak Nyoman apa sudah? Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya, Pak Yudi juga. Kemudian ada Pak Dimas Herdi Utomo, sudah raise hand. Silakan Pak Dimas, diberikan kesempatan. Ya, silakan Pak Dimas. Oke, terima kasih Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Herdi Utomo, saya asli Semarang. Kebetulan saat ini sedang mendirikan sebuah platform bernama Serabut Nusa yang dilatar belakangi saya pernah kerja di Gojek dan Tokopedia, Pak. Kami membuat semacam e-commerce gitu bernama Serabut Nusa dan lokal dari Jawa Tengah. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Kemenkop UMKM saat ini melihat pasar digital yang dalam tanda kutip tidak pro lagi terhadap
pelaku UMKM khususnya yang mikro tadi yang dimention sama Bapak. Karena kami melihat misalnya kayak kita contoh Gojek hari ini dengan biaya layanan yang 20-30% itu sangat memberatkan dari sisi penjualan. Tokopedia untuk bisa berjualan di situ harus pasang iklan dan harus ada di tab yang pertama atau minimal jadi star seller dengan komisi yang lebih besar gitu. Nah, bagaimana Kemenkop UMKM melihat ini sebagai tantangan atau malah sebagai peluang dari UMKM itu sendiri? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dimas. Jadi ada pertanyaan inti, Pak, ini terkait dengan latar belakangnya beliau ini dulu bekerja di Gojek ya dan Tokopedia. Lalu bagaimana nih Kemenko UMKM ini melihat ini pasar digital yang sudah tidak pro lagi kepada yang mikro. Nah, ini bagaimana upaya yang bisa dibantu, Pak, buat mereka ini? Silakan, Pak Julius. Pak Dimas, saya memahami apa yang terjadi di istilahnya UMKM, terutama di ekonomi digital. Dan memang banyak saat ini yang kita dirugikan. Contohnya begini. Di UMKM, di pasar ekonomi digital itu, ini kan belum diatur. Mereka masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya gini, saat ini ada predator dalam perekonomian digital. Jadi bayangkan saja ada sebuah platform yang menjual jilbab itu 1.700 satu jilbab. Mereka bakar uang tuh. Sehingga bagaimana nanti produk-produk pun bersaing dengan harga satu jilbab yang 1.700. Nah, ini akan kita atur. Saat ini kita menyusun adanya menghilangkan predator yang ada di pasar digital. Oke, itu satu. Kedua, memang dengan adanya predator ini, maka pengusaha-pengusaha UMKM ini menjadi kalah. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat di Tokopedia atau yang lainnya itu, hampir 90% barang-barangnya itu barang impor. Jadi kita hanya mendapatkan fee dalam produk-produk ini. Jadi kebanyakan UMKM itu kita lebih bersifat seller dibandingkan menjadi maker. Nah, ini yang juga menjadi suatu persoalan bagi kita. Dan juga kita akan juga mengatur bagaimana platform-platform digital itu masuk ke Indonesia, apakah akan kita buat aturan. Dengan kita buat aturan sehingga tidak memperburuk apa yang ada di UMKM ini. Jadi ini saat ini kita sedang susun. Yang ditugasi menyusun itu adalah kementerian kita bersama dengan Kementerian Perdagangan dengan bersadaran Menko Info, dan beberapa bulan lagi kita akan keluar aturannya yang intinya kita melindungi UMKM kita. Sebagai pertanyaan Mas Dimas ini, kita jangan kalah melindungi. Dan kedua, saat ini ada platform yang juga menjual produk. Nah, ini akan kita nggak bolehkan lagi. Dia sudah platform, dia menjual produk. Nah, ini nggak boleh kita jadi platform sendiri, menjual produk, menjual sendiri. Nggak bisa dua-dua. Karena kalau dia platform, dia akan menguasai, menjadi oligarki dalam bisnis di mana di e-commerce ini. Terus terang kita terus melakukan revisi untuk memperbaiki bisnis e-commerce ini. Dan apa yang dikatakan Mas Diman itu benar, tapi nanti beberapa bulan lagi akan keluar. Makasih Pak Moderator dan Mas Dimas. Ya, saya kira sudah menjawab Mas Dimas tadi. Ini terutama kan barangnya ini barang impor ya, untuk sehingga sebagai seller. Nah, harusnya kan didorong menjadi maker gitu ya, yang menciptakan begitu untuk mengatur platform digital masuk di Indonesia. Tapi tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai bagaimana upayanya. Apakah Mas Dimas sudah cukup menjawab atau ada konfirmasi ulang? Mas Dimas? Apakah Mas Dimas sudah cukup? Baik. Sudah, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ya,
Berikutnya ada pertanyaan di chat Pak dari Pak Pinpin, itu berkaitan dengan indeks yang 3,47%. Itu kira-kira siapa Pak mereka itu Pak? Tadi ada indeks 3,47%. Itu kira-kira siapa Pak mereka itu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Ini pertanyaan dari Pak Pinpin Bahtiar. Izin Pak Pimpin, indeks apa Pak? Saya soalnya nggak PowerPoint ini nggak dapat ini. Oh ya, Pak Pinpin, apakah monitor? Ya, Bisa? halo Ya. Pak Julius, salam kenal Pak. Ya, salam Pak Pimpin. Ya, Tadi tadi saya kan nggak. Izin baik Pak. indeks apa Pak? Tadi kan Pak Julius sampaikan Oh, indeks. rasio kewirausahaan. Iya, itu Gini, Pak. 3,4 itu siapa itu ya Pak? Gini Pak, rasio kewirausahaan 3,47%. Itu yang menghitung itu BPS. Bedakan wirausaha dan UMKM. Betul. UMKM itu saya katakan usaha mikro itu yang 99% itu mereka itu masuk dia anggap sebagai usaha mikro itu bukan karena mempunyai prinsip bisnis kewirausahaan. Jadi kejeblos. Jadi misalnya saya miskin, saya pengen nambah penghasilan jualan bubur ayam, ya Pak ya. Terus saya nganggur, jualan pecel aja kan. Nah itu kita fasilitasi tetap, pinjaman uang, metode KUR dan untuk mencapai Indonesia maju itu kita membutuhkan wirausaha. Ya. Kewirausahaan intinya kalau kita punya wirausaha, kita bisa membuat inovasi, ya Pak ya, bisa menyerap tenaga kerja dengan baik kan gitu kan. Nah, indeks itu baru mencapai 3,47%. Nah, untuk mencapai maju itu paling enggak kalau Amerika 10%. Menciptakan wirausaha juga nggak bisa banyak-banyak, kita nggak bisa orang kamu jadi wirausaha, nggak bisa juga, ada sebuah pelajaran, naluri dan lain. Tapi nggak usah banyak-banyak juga, kita baru 3,47%. Singapura 8,76%, Malaysia 4,7% dan 4,2%. Nah, target kita tahun sampai 2004 cukup hanya 4%. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya itu ambisius juga, 1.000 wirausaha. Wirausaha kita targetkan. Nah, ini nggak mudah. Nah, ini yang maksudnya 3,47%. Jadi mencapai 4,4 itu membutuhkan 1.000 wirausaha. Ini bukan pekerjaan mudah. Jadi itu Pak. Jadi wirausaha nggak usah banyak-banyak, dikit. Pak Pimpin punya jadi wirausaha berhasil bisa membayar tenaga kerja sampai 1.000 orang, wah itu udah wirausaha. Dan itu nggak mudah. Tapi itu yang maksud 3,4%. Itu Pak Pimpin. Siap Pak Yusuf. Pak, ngobrol-ngobrol lagi Pak Pimpin tadi udah naruh di itu ya. Ya Pak, izin Pak berkorespondensi Pak Yusuf. Ya, Pak silakan Yusuf. Pak Pimpin. Thank you Pak. Thank you. Ya, jadi saya kira sudah menjawab ya Pak ya, yang 3,47. Moderator, siap. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Pinpin. Kemudian izin Pak Julius, ada pertanyaan juga di chat ini. Apakah materi boleh di-share ini? Oh, tentu saja. Dari Pak Hanggoro Kosasi ya. Jadi boleh Pak, nanti akan di-share materinya. Kemudian berikut Pak, ada pertanyaan juga dari chat Pak, yaitu Pak Dominic Naufal. Apakah Pak Dominic monitor? Selamat sore Pak, saya Dominic Naufal dan saya masih seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya tentang startup Pak, startup yang beberapa tahun kebelakang sedang viral. Nah, menurut Bapak, bagaimana peluang jika ingin membangun startup saat ini? Apakah cukup worth it atau akan lebih sulit berhubungan dengan startup yang saat ini pun banyak mengalami penurunan, bahkan sampai pemecatan karyawan? Ini kira-kira Pak, mengenai startup ini gimana Pak saat ini kondisinya? Oke, pada prinsipnya startup itu bagus ya. Startup itu bagus, dia akan menciptakan inovasi, menyerap tenaga kerja. Contoh kasarnya yang jelas kita lihat di mata tuh Gojek kan Pak ya.
Ya, startup itu Gojek jelas dulu mereka dan kita harus berpikir startup itu jangan berpikir pengusaha pemula. Jadi kalau misalnya saya baru lulus sekolah jualan cendol, itu bukan startup yang kita maksud, Pak. Jadi startup itu sebuah pemula tapi berkomponen teknologi dan meningkatkan perekonomian secara nasional. Jadi kalau kita misalnya contohnya bakmi GM itu bukannya startup dulunya dan besar. Sekarang besar bukan startup, tapi startup itu kayak Gojek bisa meningkatkan perekonomian secara nasional. Nah, itu yang dimaksud dengan startup. Tentunya startup itu suatu yang diharapkan. Tapi yang kita pahami adalah kalau kita berbicara startup di misalnya Silicon Valley atau internasional, keberhasilannya itu hanya 5%. Modalnya mahal, tingkat keberhasilannya hanya 5%. Dan kita harus istilahnya ada bakar-bakar uang dan lain-lainnya. Itu memang sudah sebuah keberhasilan, sebuah nyata. Dan kalau berhasil bukannya luar biasa, ya kalau kita lihat Gojek itu kan startup yang berhasil. Nah, terkait dengan saat ini, saat krisis sekarang ini kan duit itu banyak lari Pak ya ke luar negeri lagi kan. Nah, kita tentunya kalau berbicara startup, tentunya modalnya kan juga besar. Nah, ini saat ini sedang redup. Tapi bukan berarti kita tidak terus mendorong startup. Kita dorong terus, kita tingkatkan mereka. Tapi kalau saat perekonomian saat ini tentunya kita banyak yang berhenti. Kita tunggu dulu. Begitu, Mas. Ya, baik Pak. Bertanya Pak, siapa tadi ya? Pak Dominik Naufal. Pak Dominik. Ya, Pak Dominik. Jadi startup ini yang dibayangkan bukan yang seperti orang jual cendol tadi ya, tetapi itu yang bisa impact-nya itu secara nasional. Contohnya tadi Gojek tadi contohnya. Dan tentu tingkat keberhasilannya memang yang baru-baru ini memang kadang-kadang 5% ya, banyak juga gagalnya. Tetapi tidak apa-apa, kita tetap mencoba Pak Dominik. Dan bagaimana tadi tantangannya adalah uang ini sekarang ini kan lari ke luar negeri ya. Nah, itu bagaimana supaya itu bisa nanti kembali lalu bisa membuka modal ya untuk berwirausaha. Waktu kita masih ada 5 menit, Pak Yulis, kalau boleh satu lagi ada yang silakan Pak, silakan Pak. Apakah masih ada pertanyaan? Ini ada Pak Dimas juga ya. Tadi mengatakan bahwa startup semangatnya harus mendisrupsi sesuai sesuatu atau anti startup quo. Ini. Terima kasih Pak Dimas komentarnya. Apakah masih ada? Waktu kita tinggal 4 menit. Sudah tidak ada? Oh, ada. Satu lagi dari Pak Roland Huta Barat. Silakan Pak Roland Huta Barat, dipersilakan raise hand. Silakan Pak Roland. Mohon mic-nya. Ya. Silakan Pak Roland. Mic-nya sudah dibuka, Pak. Silakan, Pak. Waktu kita terbatas, Pak Roland. Apakah monitor sudah dibuka, Pak, mic-nya? Silakan, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan adalah apakah menurut Bapak pemerintah ya perlu jemput bola ya, khususnya kayak dulu kan ada namanya koperasi keliling. Sekarang misalnya kalau saya punya usul supaya misalnya UKM maupun startup ini pemerintah melakukan namanya operasi keliling gitu loh. Dengan kalau dulu ada mobil-mobil yang operasi keliling sehingga masyarakat bawah bisa tahu gitu loh bahwa ada program pemerintah yang mendukung UKM maupun program pemerintah untuk koperasi untuk pendanaan untuk masyarakat untuk melakukan mendirikan UKM. Serta kalau saya jadi pemerintah, saya akan bikin mobil keliling dan di situ juga diurus pemerintah bantu perizinan UKM itu Pak, karena
UKM-UKM ini sekarang mau ikut tender, mau ikut apa, diminta syaratnya harus ada minimal NIB gitu loh Pak. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan buat seperti itu. Gimana Pak, pendapat Bapak? Jadi apakah bisa dilakukan seperti itu gitu loh, Pak? Ada mobil kelilingnya gitu loh Pak. Jadi terjun ke masyarakat bawah, sehingga wirausaha Indonesia dan startup Indonesia bisa berjaya Pak. Jadi jangan nanti antara kita ini diskusi webinar dengan masyarakat di masyarakat bawah terjadi gap gitu loh Pak, kalau tidak ada jemput bola. Ya, baik Pak Roland, sudah ditangkap pertanyaannya, yaitu terkait dengan pemerintah ini mestinya jemput bola Pak. Kalau dulu itu ada yang namanya koperasi keliling, jadi ada mobil-mobil yang masuk-masuk ke hingga pelosok daerah itu Pak. Sampai juga membantu perizinan Pak, terutama sekarang ada persyaratan buka tender dengan NIB. Nah ini gimana Pak tanggapannya pemerintah kira-kira Pak? Terima kasih Pak Robin, Pak Roland. Pak Roland. Ini intinya apa yang dikatakan Pak Roland itu benar. Jadi kita harus terjun ke lapangan sampai keliling. Tapi ini zaman sudah berubah ya Pak. Sudah ada internet. Kalau Bapak mau ngisi NIB, itu dalam waktu 10 menit NIB sudah terdaftar Pak. Dan 3 buku internet. Kedua, skim-skim pembiayaan seperti KUR, program Mekar, program peminjaman ultramikro, dan lain-lain, searching saja di internet. Nah, kalau Bapak tidak paham, Bapak bisa tanyakan ke kementerian ini. Nah, itu mungkin bagi yang internet. Nah, bagi yang ke daerah sebenarnya kita sudah punya namanya dinas koperasi yang bertugas sampai ke pelosok-pelosok. Tapi kami paham pasti memang belum optimal. Jadi memang saya akan berpikir lagi apa benar kita perlu sampai mobil keliling sampai ke desa-desa membuka mereka mau mendaftar. Mungkin ini ide baik. Soal gini, kita sudah berpikir abad teknologi, semua ada di internet, kita masukkan. Tapi kami paham juga, nggak semua bisa masuk sampai ke desa-desa. Nah, nanti kita akan coba sarannya Pak Roland itu. Jadi karena saya teringat, perpustakaan nasional itu walaupun mereka sudah ada buku dan lain-lain, mereka sampai ke desa-desa juga bagian mobil keliling itu. Jadi ya idenya baru terpikir karena nggak semua juga orang punya internet ya, nggak semua juga orang bisa memakainya gitu loh. Dan kalaupun ada jaringan masih sangat terbatas. Nanti mungkin kita coba sampai ke perdesaan, kita arahkan dinas-dinas untuk melakukan itu. Makasih Pak Roland. Ya, jadi saya kira cukup menjawab Pak Roland. Jadi mengenai nomor induk berusaha ini memang sudah cukup mudah Pak diakses lewat internet. Hanya memang masalahnya Pak, tidak semua daerah itu infrastrukturnya mendukung Pak, sehingga akses internet juga menjadi terkendala. Jadi tadi ada niat dari Pak Julius akan dipikirkan dan akan ditindaklanjuti apakah memungkinkan sampai adanya mobil keliling seperti perpustakaan nasional juga ya. Saya kira begitu Pak ya. Waktu kita sudah habis Pak. Mungkin ada statement terakhir dari Pak Julius terkait dengan materi Bapak. Silakan Pak. Oke. Tampaknya gini Pak, banyak program-program pemerintah yang kita sampaikan itu tidak nyampe kepada masyarakat. Ya tentunya kalau mau itu ya mungkin apa yang kita sampaikan tidak sampai masyarakat. Tapi sebenarnya semua sudah bisa diakses semua sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui internet. Kalau Bapak mau lihat program KUR itu bagaimana, pinjaman dari LPDB yang kita punya bagaimana, ultramikro yang kita punya bagaimana, itu pendanaan. Pelatihan-pelatihan juga kita menyiapkan secara online dan offline. Nah, untuk itu kami sudah punya namanya dinas-dinas terkait. Yang plus lagi pihak swasta atau Astagraha ini juga ikut membantu kita.
yang jadi penengah, yang seperti dikatakan Pak Robin tadi, ada yang tidak bisa mengakses, menjadi penengah, menyampaikan apa program-program pemerintah yang mohon dibantu sebenarnya untuk itu. Karena ya pemerintah juga punya keterbatasan, nggak bisa sampai ke desa, dan banyak program-program yang nggak terdengar malahan. Nah ini bukan Astagaratra aja yang kita banyak swasta, komunitas, UMKM dan lain-lain. Tolong bantu kita untuk menyampaikan apa-apa yang kita punya. Makasih. Baik, Pak Julius, saya kira sudah cukup waktunya dari materi Bapak. Untuk itu mari kita berikan aplaus ya atau tepuk tangan melalui reaction.